mari orang tua dan murid, mari kita menjaga kesehatan, kita menggunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena itu perlu untuk kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang. Ya, kembali lagi di podcast Kaki Tanah Papua bersama saya Dery. Bisa diperkenalkan dua Bapak di sini. Bapak namanya siapa? Baik, nama saya Idris SPDI. Idris sebagai Kepala sekolah. kepala sekolah. Dan Bapak? Johnny Varian sebagai guru. Johnny Variam sebagai guru. Oke. Bapak Idris, ini kan kita lagi di tengah pandemi ya Pak. Oh iya. Ya. Dan kalau boleh tahu bagaimana kesiapan sekolah dalam pelaksanaan belajar mengajar di tengah pandemi ini Pak? Awalnya kami dari sekolah mengadakan pertemuan dengan wali murid, Ya. membicarakan tentang bagaimana proses belajar mengajar. Jadi kami sempat menyepakati sekolah setiap hari. Iya Sekolah betul. setiap hari, terus tapi tidak jamnya yang diatur. Oh, jamnya yang diubah. Jamnya yang diubah. Dari tahun ke tahun, wah ini pendidikan ini bukan semakin bermutu, semakin menurun. Oh, semakin drastis. menurun kualitasnya Pak ya? Menurun kualitasnya. Karena anak-anak tidak apa yang kita harapkan tidak berjalan dengan baik. Anak-anak tidak banyak masuk di sekolah, ya sehingga kita mengambil inisiatif lagi. Ini bagaimana supaya sekolah berjalan seperti biasa. Ya, saya sudah merencanakan tanggal hari Rabu nanti Iya. kita ada pertemuan dengan wali murid Dengan wali murid. untuk membicarakan tentang kegiatan belajar mengajar. Oke, belajar mengajar Dengan Pak. Ya? memperhatikan protokol Kesehatan. kesehatan. Oke Pak. Ya, distrik memberikan bantuan tapi ala kadarnya. Oh, Ya, tapi sempat ada bantuan ya, dari ada distrik. Bantuan, ya, ada bantuan. Mungkin dari mana asal usulnya, tapi pernah kita diberikan oleh distrik karena ada pertemuan di kantor distrik, kita diberikan sarana itu. Memang kami sudah sebelumnya itu kita sudah menyiapkan sarana kesehatan seperti memakai masker. Kita pernah membeli masker, tapi itu hanya sekali saja. Sekali saja. Ya, sekali saja. Terus saya sampaikan kepada anak-anak, ini nanti kalau maskernya hilang, kalian beli sendiri. Kemudian kalau sarana air kita memang sudah siapkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Bapak Joni, Bapak sudah berapa tahun mengajar Pak? Saya baru diangkat kemarin CPNS di bulan Juni. Di bulan Juni, tapi sebelumnya sempat mengajar kan? Iya, Sempat tapi ini mengajar. bukan di sini. Bukan di sini. Tapi setidaknya Bapak sudah mempunyai pengalaman kan? Iya. Bapak megang kelas berapa? Di Kaironi itu di kelas 3. Kelas 3. Tapi Bapak pernah tidak menjumpai anak kelas 6 SD tapi belum bisa membaca, itu pernah nggak Pak? Pernah. Pernah. Ya. Kira-kira kalau semisalnya hal itu Pak, itu sebenarnya kenapa Pak bisa terjadi seperti itu? Ya, karena pertama faktor yang membuat anak-anak tidak membaca itu pertama mungkin orang tua tidak memperhatikan, Oke. sehingga anaknya itu tidak masuk sekolah. Oh iya ya. Ya, sehingga ya kalau tidak masuk sekolah tidak mungkin guru mengajar. Ya, itu mungkin penyebabnya itu. Jadi dari kesadaran orang tua murid ya. Kesadaran. Jadi sebenarnya anak-anak itu juga sebenarnya pengen sekolah, atau tapi dari orang tuanya tidak mendukung, atau gimana Pak? Sebenarnya anak-anak itu pengen sekolah, Pengen sekolah. cuma orang tuanya yang kurang perhatikan. Oh, kurang memperhatikan. Ya. Kalau anak-anak itu kan tinggal diperintahkan pergi sekolah. Tinggal diberitakan mereka pergi sekolah. Pergi sekolah, tetap mereka mau. Anak-anak itu kita terus didik, mengajar. Tapi kalau mereka tidak hadir, ya, sangat ya guru juga kecewa juga. Lihat kalau anak-anak itu datang rapi, sunan, datang sekolah itu setiap hari. Jadi Kita lebih bahagia, lebih bahagia. Dan mungkin kan banyak terjadi dari sifat anak-anak itu kan beda-beda Pak ya. Iya. Ada juga yang melakukan perundingan ke temannya atau pembulian. Jadi
apa yang dilakukan sekolah untuk meminimalisir kasus perundingan atau pembulian yang terjadi di sekolah, Pak? Ya, Kayak biasanya kalau ada masalah seperti itu, anak itu kita panggil di kantor. Cuma memang kita kan tidak boleh menggunakan kekerasan. Oh iya betul, Pak, Karena betul. itu pasti kita kalau menggunakan kekerasan masalahnya di lain. Iya, Jadi mungkin kita solusinya dengan pendekatan persuasif kepada anak-anak supaya dia mau belajar, bukan datang untuk berkelahi. Ya, betul. Sampai saya bilang bermain boleh, belajar boleh, ya, semua boleh. semua boleh. Semua boleh, kecuali misalnya hal-hal yang negatif. Kita di sekolah itu ada namanya surat panggilan. Surat panggilan. Misalnya ada anak-anak yang sudah ini, karena biasanya saya selalu monitor kepada setiap guru kalau misalnya ada anak-anak bermasalah, tolong disampaikan kepada kepala sekolah supaya diberikan arahan. Oh iya, Kalau betul. misalnya ada anak-anak yang tidak masuk sekolah, saya biasanya siapa yang tidak masuk sekolah, kadang kita datangi ke rumahnya. Ini kok anaknya tidak sekolah. Cuma memang di Waramu itu kadang-kadang anak-anak itu selalu dibawa orang tuanya. Oh iya iya. Ya, kalau misalnya kadang-kadang minta izin kepada kepala sekolah, Pak Guru, saya mau minta izin 1 minggu. Saya bilang, tidak boleh 1 minggu, cukup 3 hari saja. Cukup Kalau 3 mau, hari ya. 3 hari saja. Dia katanya mau bantu orang tua untuk cabut kacang. Oh, bantu orang tuanya buat berkebun lah, Pak ya. Iya, betul sekali. Maksudnya kenakalan anak itu kan mungkin wajar, Pak ya. Tapi kalau sampai di tahap pembulian atau apa, semisalnya Bapak Joni melihat sendiri tuh, kira-kira tindakan apa yang Bapak lakukan juga? Ya, salah satunya kita harus tegur. Menegur, Pak ya. Iya, karena kalau kita pukul juga langgar aturan tadi. Tidak persuasif juga, Pak ya. Iya, jadi mungkin kita pergi teguran pertama, kedua, ketiga, kalau tidak ya kita panggil orang tua. Nah, gimana Pak tata cara belajar mengajar di sekolah ketika pandemi? Iya, kita di SDN 59 MITH, kita selama pandemi COVID-19 ini diadakan pertama itu 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Namun waktu saya masuk kita lagi itu, sebelum saya masuk itu dilaksanakan 2 kali 1 minggu. Ketika saya masuk bergabung dengan teman-teman di sini, kita rapat juga dengan orang tua. Oh, dengan orang tua. Kita sepakat karena memang surat dari pemerintah itu belajar di rumah. Ini kita rapat dengan orang tua untuk ambil kebijakan. Oh iya, iya. Akhirnya kita putuskan dalam 1 minggu 4 kali, hari Senin sampai hari Kamis. Kadang mereka memilih lebih tinggal di rumah. Oh, Nah, itu yang kondisi yang terjadi, sehingga anak itu ya mau dibilang belum bisa membaca ya banyak, dari kelas 1 sampai bahkan di sini kelas 6 ada. oh, itu juga menjadi salah satu akibat tadi, Pak ya, sampai anak kelas 6 belum bisa membaca juga ya. Iya. Dan kata Bapak Idris juga tadi itu yang membuat gimana pendidikan tuh semakin tahun bukan malah meningkat, malah menurun, Pak ya, kualitasnya, Pak ya. Betul sekali. Memang untuk menghadapi pandemi sekarang ini memang kepala sekolah memang harus punya jurus-jurus yang sangat jitu ya. Jurus yang memang jurus yang jitu memang, Pak ya. Kadang-kadang terjadi kendala di lapangan, bagaimana supaya anak belajar dengan baik. Ya, kita sudah mengusahakan bagaimana anak itu selain belajar di sekolah, karena belajar hanya Senin Kamis, ya kita usahakan di samping belajar di sekolah, di rumah juga orang tua juga turut terlibat. Kalau misalnya ada orang tua tidak bisa mengajar anaknya, paling tidak ada kakaknya atau saudara-saudaranya bisa membantu. Kita di pinggiran ini, apalagi misalnya kita jaringan internet sangat susah. Iya, Pak. Ya, itu juga menjadi kendala. Karena saya contohkan kepada anak Papua yang sekolah di sekolah saya dulu sebelum saya di Waramui. Sekarang mereka ada yang ke 1 orang itu ada yang ke Amerika. Ke Amerika? Iya, ke Wah, Amerika.
Bangga sekali pasti Pak ya. Dia di Amerika. Dia sekarang itu pilot pesawat. Pilot pesawat. Iya. Namanya Aris Nathan itu. Aris Nathan. Iya. Kebetulan orang tuanya juga guru juga dulu, tapi sudah meninggal orang tuanya. Saya bisa dengar kabar dia sudah selesai menyelesaikan kuliah di Amerika. Selalu menyampaikan motivasi itu kepada mereka supaya contohnya seperti itu, berarti kita otak sama, ya. Jadi, hanya kulit yang berbeda, iya, tapi otak sama. Mungkin Bapak Joni dulu, apa sih yang menjadi penyemangat diri Anda dan juga teman-teman guru di sini yang lain untuk melaksanakan protokol kesehatan di sekolah di tengah pandemi? Apa yang jadi penyemangat Bapak gitu? Yang pertama, kesehatan murid ya? Murid, guru. Ya, itu menjadi penyemangat. Kalau kita sehat, baru semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau satu sakit kan, ya, semangatnya sudah turun. Pak Idris sendiri, Pak, apa menjadi penyemangat yang kira-kira membuat Bapak tetap melaksanakan atau juga tetap melakukan ide-ide buat tetap melaksanakan pengajaran di tengah pandemi ini? Kita harus mengejar, paling tidak minimal anak itu bisa baca, tulis, hitung. Itu minimal. Masalah juga di sekolah saya, ya, guru tidak maksimal datang ke sekolah. Itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, dorongan dari orang tua juga sangat. Tapi setelah kita memberikan informasi, ya semangatnya ada. Oke, maaf Pak, saya potong tadi. Iya. Yang Bapak maksud guru kurang maksimal itu bagaimana Pak? Atau ya, gimana? Seperti guru yang ada di saya itu di dalam administrasi lengkap. Iya betul. Ya, administrasi lengkap, tapi kenyataan di lapangan jauh yang kita harapkan. Seperti apa Pak? Artinya ya tidak ada di tempat, karena mereka sebagian ada di kota. Mereka datang itu mendekati ulangan. Mendekati ulangan. Akhirnya kita itu mereka guru lama di situ. Jadi kita orang baru ini, kita hanya memanfaatkan tenaga-tenaga honor yang ada. Karena kita SD ini minimal paling tidak 15 tahun. Ya kalau sudah lanjut, misalnya sudah 16 tahun, dia harus ke SMP. Tidak dinaikkan masalah, ya. Dinaikkan juga masalah juga. Karena masalah umur tadi itu. Jadi permasalahan umur yang jadi serba dilematis kita di sekolah. Di sekolah, Pak. Iya. Untuk Pak Joni nih, kan dari Bapak Idris tadi menyampaikan ada beberapa guru yang memang yang sudah lama juga Pak ya, gurunya itu malas-malasan. Kira-kira Pak Joni nanti malas-malasan atau enggak atau? Ya, berdoa supaya jangan. Ya. Berdoa supaya mencintai. Iya, semoga jangan Pak ya. Semoga Bapak menilai yang positif aja Pak ya. Positif yang bisa dilakukan. Jangan sampai Bapak tiru yang tidak datang atau tidak itu memang. Ya. Lebih baik jangan Pak ya. Iya. Ya semoga saja doa Bapak ini terkabul. Juga itu juga motivasi Bapak sendiri supaya tidak bermalas-malasan ya. Siap. Dan jadikan motivasi. Ada tadi kan juga dari Bapak Joni juga kan nggak pengen kan seperti guru-guru yang mungkin bertindak teledor seperti itu kan, maupun yang disengaja atau tidak kan. Dan menurut Bapak Joni sendiri tuh gimana kira-kira kalau melihat guru yang mereka bermalas-malasan begitu, Bapak apalagi sebagai putra daerah sini kan, Bapak juga ingin memajukan anak-anak di sini. Kira-kira tanggapan Bapak gimana kalau melihat guru-guru yang seperti itu? Iya, kalau tanggapan saya, ya, guru itu mungkin tidak mampu, dan dia tidak mencintai pekerjaan itu. Oh. Ya, kalau dia mencintai pekerjaan itu pasti dia setia. Setia untuk melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan. Apalagi kan sudah dia sekahkan. Oh iya betul. Kita bicarain kan masalah PNS. Ya. Berarti dia punya piring kan ada di situ. Jadi harus mau tidak mau ya harus mengajar. Berarti memang kalau memang dia betul mencintai profesi dia akan mengabdi dengan setulus hati. Iya. Kalau dia mencintai. Tapi kalau yang malas-malas begitu ya berarti bukan dia mencintai pekerjaan. Iya betul.
Oke teman-teman, saya Dery sebagai host Kaki Tanah Papua dan memandu acara kali ini. Saya mewakili Bapak Joni dan Bapak Idris. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Kaki Tanah Papua. Sampai jumpa.